Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat. Dan saya akan berbicara kali ini tentang semifinal Piala Liga atau Carabao Cup, di mana akan berlangsung pada hari Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat atau Rabu waktu setempat. Pertandingan akan dimulai dengan laga di Stamford Bridge ketika The Blues Chelsea berhadapan dengan Spurs atau Tottenham Hotspur. Ini pertandingan yang menarik. Kembalinya mantan pelatih Chelsea, Antonio Conte, yang saat ini membesut menangani Spurs, yang kita tahu juga bahwa pada tahun 2017 membawa Chelsea juara di IPL sebelum dia dipecat dan digantikan oleh Maurizio Sarri waktu itu ya. Dan sekarang Conte setelah sukses bersama dengan Inter Milan menjadi juara pada musim lalu, dia kemudian keluar dan memilih untuk bisa menangani Tottenham Hotspur. Harus hati-hati bagi Chelsea ya, bahwa sejak kedatangan Conte di Spurs, tim ini bagus sekali ya. Performa mereka sangat positif. Sejak mereka bisa imbang dengan Everton di Goodison Park, kemudian kesininya mereka bahkan 8 pertandingan tidak pernah kalah ya. Kalau bicara di IPL ini sukses. Kalau kita mengerucut lagi, Conte membawa tim ini dalam 5 laga terakhir dengan hanya 2 kali imbang. Itu melawan Liverpool dan Southampton. Selebihnya mereka menang 3 kali. Jadi harus waspada. Pasukan Thomas Tuchel walaupun bermain di Stamford Bridge menghadapi tim yang pernah menangani Chelsea. Artinya Conte juga setidaknya tahu bagaimana untuk bisa menghadapi dengan mantan klubnya. Oke, bahwa sekarang sudah terjadi pergantian nahkoda, sudah ada di Tuchel, dan Tuchel sukses membawa Chelsea menjadi juara di Liga Champions ya, yang tidak dilakukan oleh Antonio Conte. Jadi ini pertemuan yang sangat bagus ya. Di saat mereka bertemu juga ada sedikit prahara yang terjadi dengan karakter Lukaku yang tidak disenangi oleh manajemen The Blues dan juga bagi Thomas Tuchel ketika dia berbicara yang tidak baik di belakang kepada pers di Italia, Sky Sport Italia, bahwa dia tidak suka dengan kepemimpinan atau pelatih Tuchel ya. Dan ini membuat Tuchel geram dan mencoret dia dari daftar ketika Chelsea bermain 2-2 dengan Liverpool. Apakah saat bertanding di semifinal di leg pertama di kandang sendiri, Tuchel pun akan tetap menghukum Romelu Lukaku untuk tidak bisa bermain? Walaupun konon sudah terjadi pembicaraan pertemuan antara keduanya bahwa sudah selesai. Bagaimana Tuchel berbicara dengan seorang Romelu Lukaku. Lukaku sudah terlihat latihan sejak kemarin. Namun ini pun bukan sebuah jaminan bahwa dengan selesainya pembicaraan, solusi yang terjadi di antara kedua pihak ini akan membuat Lukaku langsung dimainkan. Ya, langsung dipasang dalam starting 11 The Blues ketika mereka menjamu Spurs. Ini pun akan menjadi kalau Lukaku bisa ada di bangku cadangan katakan ya, atau langsung dimainkan ya. Ini akan menjadi reuni dia pertama kali bersama dengan pelatih yang membawa dia dari MU itu ke Inter Milan, Antonio Conte. Ini menjadi anak kesayangan bagi Conte ketika Lukaku itu sukses bersama dengan Conte untuk membawa Nerazzurri menjadi juara Scudetto, untuk memupuskan ya, menggagalkan bagaimana ambisi Juventus yang ingin 10 kali menjadi juara secara beruntun di Serie A. Dan keduanya kemudian berpisah. Lukaku memilih untuk kembali ke mantan klubnya, ke Chelsea, dengan 95 juta pound, ya sekitar 1,8 triliun, luar biasa. Dan Conte keluar juga untuk ke Spurs. Mereka bisa ketemu mungkin saja di Stamford Bridge, tapi bisa saja Tuchel tidak bisa memainkan Lukaku dan bisa memilih Timo Werner untuk dimainkan lebih awal dalam pertandingan leg pertama Piala Liga ini. Kita tidak tahu ya apa yang akan dilakukan, opsi apa yang akan dimainkan oleh Thomas Tuchel. Namun kalau bisa melihat, pasti Tuchel akan menyuruh timnya untuk tetap bermain dengan terbuka, agresif ya, ofensif menghadapi dengan Spurs. Mereka punya kekuatan ya, di dalam head to head pertemuan, 4 pertemuan terakhir itu mereka 2 kali menang dan 2 kali imbang menghadapi Spurs. Bahkan pada musim ini ya, pada tahun lalu itu mereka mampu mengalahkan Spurs di kandang Spurs dengan 3-0. Nah, ini suatu hal yang sangat baik sekali kalau bisa melihat mereka clean sheet di kandang Spurs. Namun sekarang
sudah ada Conte. Ketika Chelsea mengalahkan Spurs saat itu masih ditangani oleh Nuno Espirito Santo yang kemudian dipecat. Sekarang Conte hadir dengan atmosfer yang berbeda tentunya. Conte juga ingin membawa tim ini untuk bisa melaju ke final dan meraih gelar pertama dia ketika kalau Spurs bisa mengalahkan Chelsea, dan final itu akan berlangsung pada mungkin 26 Februari ya, bulan depan. Ya, saya bisa mengatakan bahwa mungkin orang bisa mengatakan bahwa ini piala Cikilah ya, karena Carabao Cup. Namun penting juga untuk bisa memotivasi baik Chelsea maupun Spurs, karena ingat ini sudah 4 besar, sudah semifinal, juga melibatkan ada Liverpool dan Arsenal di sana. Jadi apapun itu, walaupun mereka bisa memainkan 2-3 pemain lapis kedua yang jarang dimainkan secara reguler ya di semua tim, keempat tim yang ada di semifinal, tapi tetap ada 7-8 pemain. Ini ada pemain yang inti ya, yang akan bermain bersama dengan tim masing-masing. Tidak boleh dilewatkan baik bagi Tuchel maupun bagi Conte. Inilah pertandingan yang sangat ramai, melibatkan dua tim yang derby London di Piala Liga. Bagaimana cara Tuchel untuk bisa memainkan starting 11 dia? Menurut saya ya, tanpa Mendy yang pergi ke Piala Afrika sama dengan Senegal, mereka masih punya Kepa Arrizabalaga yang bisa bermain di bawah Mistar. Bagaimana di belakang? Saya juga bisa melihat, karena kalau ada rotasi yang dilakukan oleh Tuchel ya, itu tidak terlalu besar-besaran. Thiago Silva yang tampil bagus ketika melawan Liverpool saat bermain 2-2 itu akan bermain ya. Silva mungkin dengan Cesar Azpilicueta, dan bisa saja Rudiger tidak dimainkan, mungkin Malang Sarr yang ditampilkan pertama kali dalam starting 11, karena akan bermain tetap dengan 3-4-2-1 ya. Ini pola yang dimainkan oleh Thomas Tuchel, yang biasanya tentunya pola dasarnya adalah 3-4-3 yang berkembang dengan varian di lapangan, dengan satu yang didorong ke depan sebagai striker dan dua di belakangnya sebagai gelandang serang. Oke, kita lihat sekarang ya, bagaimana 4 yang akan dimainkan oleh Tuchel. Ya, di kanan itu mungkin Xavier Simons ya, main yang selalu bisa ditampilkan di sini karena dia diberikan jam bermain oleh Tuchel untuk bisa matang dulu di Piala Liga, bukan tidak mungkin juga di Piala FA sebelum dia menjadi pemain reguler di musim depan bersama dengan Chelsea. Selain Xavier Simons, Kovacic, Matteo Kovacic tampil luar biasa melawan Liverpool. Pasti akan ditampilkan kembali. Kalau Jorginho dan Kante tidak bermain, misalnya ada di bench, yang lebih dulu dimainkan adalah Matteo Kovacic ya. Siapa pendampingnya? Bisa saja Ross Barkley atau Saul Niguez yang akan dimainkan ya. Kalau ada rotasi, ini kita bicara rotasi. Di kiri tetap dengan Marcos Alonso ya. Dia akan bermain untuk bisa mengisi posisi Ben Chilwell yang memang tidak bisa bermain dalam jangka waktu yang panjang. Memang tidak dari James mereka, pemain yang bagus di kanan, tapi Xavier Simon ini yang tetap akan mungkin dimainkan oleh Tuchel ya. Chelsea itu juga bermasalah karena memang Anders Christensen tidak ada, Loftus-Cheek juga tidak ada. Jadi ada 4 pemain mereka di samping Chilwell dan Reece yang tidak bermain. Tapi tidak masalah karena kedalaman squad mereka oke. Nah di depannya, kalau bisa melihat di depan itu bisa aja Christian Pulisic dan Hudson-Odoi untuk mendampingi Timo Werner. Kalau Timo Werner fit ya, sudah bisa bermain lebih dulu. Atau bisa saja Lukaku, kalau memang betul-betul sudah ada kesepakatan bersama-sama dengan Tuchel, ya dia bisa dimainkan. Tapi kalau tidak, bisa aja Kai Havertz misalnya untuk bisa dimainkan. Nah, itu opsi-opsi yang akan ada di kubu The Blues bersama dengan Tuchel. Nah, bagaimana juga respons dari Conte untuk bisa melihat posisi starting 11 timnya? Ya. Menurut saya, ya dia tetap akan bermain juga dengan, kalau tidak dengan 4 back, 3 back. Nah, kalau 3 back atau penjaga gawang dulu deh. Penjaga gawang dulu, saya rasa Hugo Lloris yang akan tetap dimainkan. Di belakang itu ada Vincent Sanchez, Eric Dyer. Ya, bisa juga dengan Javed Tanganga yang bisa dimainkan. Ini rotasi juga. Kalau rotasi yang dimainkan di Piala, biasa kan di Piala Liga ini banyak pelatih yang bermain dengan rotasi, yang saya katakan itu 2-3 pemain yang bisa dimainkan sana. 4 gelandang, di tengah ada Højbjerg ya. Mungkin masih bisa dimainkan atau Matt Doherty yang bermain dari sisi kanan. Dan Matt ini tidak bisa mendapat jam bermain reguler di IPL. Nah, dia di sinilah Piala ini dia akan bermain. Harry Winks yang bisa dimainkan juga. Kemudian Sergio Reguilon yang ada. Jadi ada 4 di tengah. Di depan kalau Son tidak dimainkan, mungkin Giovanni Lo Celso yang ada di sana. Lucas Moura
yang bisa mengisi sana. Tetapi di depan pasti mereka akan menampilkan, atau Conte akan tetap memberi tempat kepada striker mereka, Harry Kane. Karena hanya dengan Kane mereka bisa melaju ya sampai ke babak final. Kalau Kane tidak ada akan sulit ya. Bisa juga Son akan masuk di babak kedua. Tapi itulah menurut pandangan saya starting 11 ini yang mungkin saja bisa dimainkan oleh Conte menghadapi starting 11-nya dari Thomas Tuchel. Ini pertandingan yang menarik. Ya, pasti sebagai tuan rumah Chelsea akan lebih banyak menguasai permainan. Ball positionnya mereka akan rebut. Nah, Spurs akan lebih menunggu. Kalau Spurs terpancing juga bermain terbuka, mereka kalah. Karena ketika di IPL kemarin mereka juga bercoba untuk bermain dengan terbuka, dihajar, dimakan oleh Chelsea dengan 3 gol tanpa balas. Ya, dan saya sudah katakan tadi kan, mereka 4 pertandingan terakhir itu hanya 2 imbang dan 2 menang melawan Chelsea, Spurs. Terakhir mereka menang itu di September 2020. Itu di babak 16 besar. Piala Liga juga setelah bermain imbang 1-1, mereka menang adu penalti 5-4 melawan Chelsea. Itu terakhir kali ketika mereka menang. Kesininya mereka sulit mengalahkan Chelsea. Bukan tidak mungkin mereka juga akan gagal ketika berlangsung di Stamford Bridge. Sambil mereka berhitung untuk bisa menjamu Chelsea pada Kamis depan tanggal 13 Januari di kandang mereka di Stadion Tottenham Hotspur. Tapi ini sekarang sudah beda. Spurs dengan Conte. Tuchel harus hati-hati ya, dengan bagaimana performa yang sangat apik, yang sangat bagus diperlihatkan oleh Conte bersama dengan pasukannya. Kita akan lihat, pasti kalau ini bermain imbang akan menguntungkan bagi Spurs. Namun kubu Chelsea tidak akan membiarkan mereka harus kehilangan angka. Ya, apapun itu, mereka harus bisa menang melawan Spurs. Dan persentase mereka menang itu ada di sekitar 55-45 untuk The Blues di leg pertama ini sebelum mereka melangsungkan leg kedua. Sampai di sini bagaimana saya memberikan gambaran tentang pertandingan preview menjelang laga leg pertama mereka di Stamford Bridge antara The Blues menghadapi Spurs. Menurut Anda, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Silakan Anda berkomentar. Oke, sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.